la yaqtulul qatil wa huwa mu'minun. Tidak akan membunuh seorang mukmin itu. Tidak mungkinlah seorang mukmin kok teroris. Ini abal-abal ini. Seorang teroris mau ngebom tanggal 22. Wah, imannya tinggi sekali itu. Kok bisa dia mengebom? Bomnya menjadi politis. Bukan bomnya seorang mukmin. Tidak mungkin seorang mukmin membunuh mukmin yang lain. Ini sudah harus kita garis bawahi. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Membunuh itu ada hukumnya. Dalam keadaan perang, ketika Anda akan dibunuh, Anda boleh membunuh. Bahasanya TNI juga begitu kan. Bahasanya polisi juga begitu. Kalau orang itu melawan, dia tembak. Dalam bahasa perang juga begitu. Dalam peperangan itu kalau musuh sudah menyerah, jangan dibunuh. Tapi kalau dia menyerang, dibunuh. Nah, ada membunuh bil hak, membunuh orang dengan hak, dengan kebenaran. Itu Islam. Tapi ini meledakkan bom di tengah, di supermarket, di hotel, dan di tempat-tempat umum yang orang itu tidak berdosa, tidak ada kesalahan apa-apa untuk dibunuh. Saya tidak yakin ini adalah orang mukmin gitu ya. Tapi beda dengan kalau Anda di Palestina. Di Palestina itu setiap saat Anda bisa dibunuh oleh Israel. Setiap saat. Dan bisa jadi Anda juga membunuh. Di situ hubungan antara orang Yahudi dengan orang Palestina itu sangat saling curiga. Jadi jangan dilabeli orang-orang Palestina itu ketika dia menyerang orang Yahudi sebagai teroris. Kalau orang Yahudi menyerang Muslim, teroris gak? Enggak. Nah, ini enggak fairnya. Jadi lain lagi ceritanya di sana itu. Setiap hari adalah perang. Berbeda kan dengan di sini. Dan di sana itu sholat bukan 5 waktu, 6 waktu. Yang satu lagi sholat jenazah. Bayangkan suasananya seperti begitu. Tidak sama dengan kita di sini. Kita aman-aman aja. Kok tiba-tiba ada teroris meledakkan di jalan Tamrin, bukan di jalan Allah gitu ya. Ini siapa yang di belakangnya itu? Wallahu a'lam bishawab itu. Kok ada? Nggak profesional banget gitu loh. Jadi teroris nggak profesional gitu loh. Jadi saya tidak yakin dalam Islam, di kalangan umat Islam itu ada orang-orang yang disebut radikal teroris. Saya yakin tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang yang memang didesain oleh pihak tertentu, siapa wallahu alam bisawab, untuk menjadi teroris. Kenapa sekarang perlu ada teroris? Karena dunia ini akan diliberalkan. Musuhnya liberal adalah teroris. Kenapa? Teroris itu distigma, digambarkan sebagai orang yang berkeyakinan agamanya paling benar dan menganggap orang lain salah. Itu teroris. Makanya orang yang fanatik terhadap Islam itu dicurigai. Makanya yang sangat menyakitkan itu adalah ketika teroris digerebek, kemudian ditemukan Al-Quran di situ. Oh, berarti sumber terorisme adalah Al-Quran. Ini yang sebenarnya harus kita kritik ini. Tidak mungkin orang menjadi teroris gara-gara Al-Quran. Cuma Al-Quran ditaruh di situ. Nah, sekarang label terorisme itu apa standarnya? Apakah dia setiap hari baca Al-Quran? Nah, kalau dia setiap hari baca Al-Quran, berarti orang mukmin. Mukmin imannya tinggi. Kok bisa imannya tinggi menjadi teroris? Seorang mukmin itu tetangga aja dijaga, teman aja tidak pernah disakiti. Kok ini orang yang tidak jelas dibunuh? Nah, tidak mungkin kan? Tidak masuk kriteria. Jadi saya dengan tegas saya katakan, tidak ada radikalisme dalam Islam, tidak ada terorisme dalam Islam. Saya pernah seminar di Tokyo, kebetulan ketemu dengan orang dari Amerika yang sedang getol menjual faham moderat. Moderat itu artinya liberal. Kayaknya bahasa moderatnya liberal ya moderat gitu ya. Kemudian saya tanya, apa yang Anda maksud dengan moderat? Moderat itu adalah orang yang setuju dengan paham demokrasi, ya, setuju dengan sekularisme, humanisme, liberalisme, kemudian feminisme dan lain sebagainya. Kriteria dia itu. Saya bilang Anda tidak moderat. Akhirnya saya presentasi dalam paper itu saya katakan begini. Indonesia itu hanya ada 2 kelompok. Pertama adalah kelompok moderat, yaitu adalah Islam yang mayoritas Indonesia, yang dikuasai atau yang mayoritas menjadi pengikut Muhammadiyah dan pengikut Nahdlatul Ulama. Berarti mayoritas
bangsa Indonesia itu adalah moderat. Itu paham saya. Sisanya adalah liberal. Yang tidak moderat bagi kami adalah liberal. Dia protes ya. Bagus paper Anda itu, tapi saya nggak suka dengan kesimpulannya katanya. Itu urusan Anda, saya bilang. Karena kita di Indonesia ini selama ini tidak pernah ya, orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, orang Irsyad tidak pernah ada masalah dengan agama lain. Pernah nggak perang agama NU dengan Kristen? Nggak ada. Muhammadiyah dengan Kristen? Nggak ada. Peperangan dalam pengertian yang begitu masif dan heroik nggak ada. Masih ingat ketika umat Islam rumahnya di Kerala, India dibakar sama orang Hindu. Itu tidak pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi di negara-negara Islam. Tapi terjadi di negara India. Rumah orang Islam dibakar dengan seisinya. Bayangkan, yang paling Christchurch Mosque, kayaknya gereja yang jadi masjid. Terbayang nggak di negara Islam seorang Muslim bawa senjata masuk ke gereja menghabisi orang dalam gereja? Tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi.